secara keseluruhan kan banyak pemain senior juga di Madrid Ya, ya. Toni Kroos, Luka Modric, kemudian Karim Benzema, ini semua pemain-pemain yang memang sudah sangat berpengalaman gitu ya, udah tahu bagaimana caranya juara Liga Champions, bagaimana mengatasi tekanan, bagaimana mereka tetap tenang ketika mereka udah hampir ini loh, udah hampir masuk kotak gitu ya, kemarin tuh tadi ya. udah Tapi injury time ya. udah injury time tapi luar Hmm. biasa. Kemudian juga pelatihnya kan juga Carlo Ancelotti juga sudah beberapa kali menjuarai Liga Champions waktu bersama AC Milan dan Real Madrid sendiri ya. Jadi Ya, memang ini adalah tim yang memang udah siap sih dan sangat pantas sih kalau kalau bisa kita bilang untuk lolos ke final ya. betul. Ini meskipun Real Madrid lolos, cuma memang nggak bisa dipungkiri Mas ya, di babak pertama dini hari tadi, khususnya Iya, 20 menit awal, ini pemainnya gugup semua ya kayaknya. iya, iya. Kelihatan ya. Hmm, Mereka antara hati-hati karena mereka udah melihat sendiri. Sekali mereka melakukan kesalahan tuh Man City memang bahaya banget. Kita bisa ya, melihat di leg pertama ya, waktu Real Madrid beberapa kali kebobolan lewat umpan-umpan silang gitu. betul. Umpan silang ke kotak penalti gampang banget gitu, nggak kayak biasanya. Ini kalau misalnya Man City dikasih ruang memang seperti itu akan Hmm, sangat bahaya gitu ya. Dan kelihatan sekali tadi di leg kedua memang Real Madrid agak hati-hati, mereka tidak terlalu ini ya, tidak terlalu menyerang dengan frontal gitu. Bahkan kalau kita bisa lihat mungkin Man City malah yang sedikit menguasai pertandingan gitu, lebih banyak betul. bermain di area pertahanannya Real Madrid gitu. Real Madrid ya hanya sesekali aja gitu keluar dari wilayah pertahanannya, kemudian mengancam gawang Man City juga lewat beberapa serangan balik gitu ya. Tapi memang ini sebuah sebuah strategi dan taktik yang memang tepat sih kalau buat Real Madrid, berkaca dari pengalaman mereka di leg pertama, karena ya City itu tadi yang saya sebut sangat pintar kalau misalnya lawan terlalu terbuka, Ya, lawan terlalu ini ya, membuat sedikit saja kesalahan itu Man City akan sangat bahaya. betul. Karena tercatat tuh shots on targetnya City 4, Madrid 0 babak pertama. Iya, betul. Makanya kalau kita lihat itu beberapa kali City punya peluang, sebetulnya peluang yang sangat bagus. Bahkan ada Ya, beberapa penyelamatan yang tepat di lakukan depan garis Courtois ya. gawang ya, Hmm, di goal line clearance gitu dari Real Madrid, sehingga memang seharusnya ketika City udah unggul di hampir menit ke 80 itu mereka benar-benar kayaknya udah yakin gitu. betul. Mereka akan menang, mereka akan bisa lolos ke babak berikutnya. Ya, Dan juga kita lihat bagaimana agak menurun sih ininya, apa namanya, intensitas mereka dengan mengganti beberapa pemain menjelang terakhir. Itu kayaknya mereka udah yakin nih, nggak mungkin kayaknya betul. Real Madrid bisa nyetak 3 gol gitu ya. Ya, Tapi yang dilalah itu Rodrigo bisa selang 1 menit bisa nyetak 2 gol, itu luar biasa. Itu benar-benar kalau menurut saya sih menjatuhkan mental City gitu. Mereka betul yang betul. udah tinggal ya mungkin bisa kita samakan dengan kayak nasibnya Bayern Munchen waktu ketemu Hmm, Manchester United tahun 99 tuh. betul. Mereka udah tinggal ya pintu ke final tuh udah kebuka gitu, udah tinggal dorong dikit aja pakai 1 jari juga bisa gitu Hmm, istilahnya. Tapi ya ini kita kembali lagi luar biasa Real Madrid ya, nah juaranya, mental juaranya tidak pernah menyerah, dan ini kan kita lihat sudah mereka lakukan sejak babak 16 besar ya Mas Anto dan sahabat betul. Sonora ya. Ya, Comeback seperti ini, mereka comeback melawan PSG, kemudian di babak per-8 final, di babak 8 besar mereka juga juga comeback juga sempat di leg kedua waktu hmm, menghadapi Chelsea. Jadi ini benar-benar pertunjukan yang memperlihatkan Madrid punya mental yang sangat kuat gitu ya. ya. Dan ini kalau misalnya mereka nanti juara, ini mungkin salah satu perjalanan yang akan paling dikenang oleh supporter Madrid sih ini. Betul. Ini salah satu Epic banget jalan nih tersulit perjalanannya. mereka dan luar biasa gitu Ya. penampilannya. Cuma yang harus saya angkat topi dari Guardiola adalah meskipun mereka udah unggul Mas ya, sementara Ya, bukan bermain aman loh, bermain terbuka loh. Itu iya luar kalau kita biasa ya. lihat. Iya, Mas, memang ini gaya-gaya permainannya Man City sih. Hmm, Kita tahu ini tim memang punya penguasaan bola yang luar biasa gitu ya. Hampir selalu ada di atas lawannya gitu, unggul ya, lawannya dalam penguasaan bola. Dan kita bisa melihat tadi pagi bahwa ya Real Madrid juga susah gitu. Yang saya bilang mereka agak susah keluar dari wilayah pertahanan sendiri. hmm, Kecuali kalau misalnya memang City salah oper atau umpannya bisa dipotong, itu baru hmm, baru Real Madrid bisa dapat bola, bisa dapat berkreasi gitu ya. Tapi secara keseluruhan sih memang agak sulit kalau untuk
mengganggu aliran permainan dari Man City. Bahkan tim sekelas Real Madrid pun juga cukup sulit gitu. Bayangkan kalau misalnya City ketemu tim-tim yang levelnya ada di bawahnya Madrid gitu ya. Betul. Karena kan kemarin ada beberapa pemain yang sebelumnya di IPL kan disimpan nih oleh Guardiola. Betul. Main ya, seperti Kevin De Bruyne ya salah satunya. Iya, betul. Ini sebetulnya persiapannya City udah cukup bagus gitu ya. Mereka sudah sempat mengistirahatkan beberapa pemain, kemudian ya kondisinya mereka sampai 1-0 sampai menit 90 tuh ya City yang ke final gitu. City ke final karena ya statistik memperlihatkan gitu ya. Sepanjang pertandingan total 10 mereka shot on targetnya, sedangkan Madrid cuma 5 gitu, 2 kali lipatnya dari Real Madrid. Jumlah penguasaan bola juga hampir 60%, 56% Man City. Madrid cuma dikasih 44%. Dari statistik aja ya harusnya City yang lolos ke final gitu ya. Tapi ya namanya sepak bola ini ya susah gitu, sepak bola apapun bisa terjadi, apalagi kalau urusannya udah sama Madrid gitu. Mungkin sejak mereka menyingkirkan PSG itu ya harusnya jadi pelajaran ya buat Guardiola ya. Betul. Jangan main-main. Jangan buru-buru. Jangan main-main. Termasuk menarik pemain-pemain ini ya, tim utama Mas ya, Kevin De Bruyne tarik keluar. Jangan main-main, kecuali kalau udah tinggal 10 detik gitu sisa pertandingan boleh lah. Ya. Oke. Dan yang menarik kemarin adalah Ancelotti itu gitu Mas ya, melakukan pergantian pemain. Toni Kroos digantikan oleh Rodrigo. Kita akan bahas ya segmen kedua nanti. Bersama kami di acara Sporta hingga pukul 20 malam nanti. Sporta akan kembali sesaat lagi. Acara ini terselenggara atas kolaborasi Radio Sonora dengan bolasport.com. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Liputan arus balik mudik Sonora dipersembahkan oleh Pilih Instomu yang sesuai. Sahabat Sonora, Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang Bonari mengatakan puncak arus balik di Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur diprediksi terjadi pada tanggal 7 hingga 8 Mei mendatang. Rekan Yumar sudah siap akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Yumar, silakan informasinya. Sahabat Sonora, hingga memasuki Lebaran keempat atau H+2 hari ini, Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang Jakarta Timur masih ramai oleh pemudik yang ingin pulang kampung ke kampung halaman, baik di beberapa kota di Pulau Jawa ataupun Pulau Sumatera. Komandan Regu Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang Bonari kepada Radio Sonora menuturkan, hingga sore hari ini setidaknya ada 132 bus yang meninggalkan Terminal Pulau Gebang dengan mengangkut penumpang sebanyak 259 orang. Sebagian besar penumpang menuju berbagai kota di Pulau Sumatera seperti Jambi, Padang, Palembang, dan Bengkulu. Menurut Bonari, pihaknya memprediksi puncak arus balik Lebaran di Terminal Terpadu Pulau Gebang Jakarta Timur akan terjadi pada 1 atau 2 hari sebelum masuk kerja yang jatuh pada hari Sabtu atau Minggu mendatang. Hal tersebut disampaikan Bonari dalam wawancara dengan Radio Sonora di Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur. Kalau berdasarkan prediksi perbandingan tahun 2019 biasanya 2 hari atau 1 hari menjelang masuk libur bersama. Jadi prediksinya kurang lebih hari Sabtu dan Minggu puncaknya. Sahabat Sonora, pihak unit pelaksana tugas daerah Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur menghimbau kepada setiap penumpang, khususnya yang tiba di terminal pada dini hari ataupun yang meninggalkan Terminal Pulau Gebang agar tetap waspada dan hati-hati. Berdasarkan data di Terminal Kedatangan Pulau Gebang Jakarta Timur, hingga H+1 kemarin, setidaknya sebanyak 107 bus diberangkatkan dengan membawa 1.212 penumpang, sedangkan kedatangan bus sebanyak 101 bus dengan membawa penumpang 666 orang. Selain itu, pihak terminal juga memastikan pengemudi layak mengemudi kendaraan dengan melakukan serangkaian tes kesehatan seperti tes urin bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Badan Narkotika Nasional. Sedangkan kendaraan juga dipastikan layak jalan sebelum membawa penumpang menuju berbagai kota
di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, Yumar melaporkan. Baik, Yumar, terima kasih banyak untuk informasinya. Puncak arus balik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur diprediksi terjadi pada tanggal 7 hingga 8 Mei mendatang. Demikian liputan arus balik mudik Sonora. Dipersembahkan oleh Pilih Instomu yang sesuai. Dan akhirnya kita sudah memasuki pertanyaan terakhir senilai 70 juta rupiah. Sudah siap Mas Andre? Insya Allah siap Mas. Kondisi di mana seseorang tiba-tiba menjadi sering berkedip adalah A. Main mata, B. Mata kering, atau C. Mata centil. Oh, kalau soal mata mah ada teman saya yang lebih ahli. Saya pakai bantuan. Phone a friend. Halo Andre, jawabannya adalah mata kering. Tepat sekali, selamat Mas Andre. Nah, masalah mata pun sebenarnya ada beberapa dan cara ngatasinnya juga beda-beda. Makanya kita harus pilih yang sesuai. Kok masih nyambung? Untuk gejala mata kering seperti mata sepet dan perih, pilih Insto Dry Eyes. Untuk mata merah karena iritasi ringan, pilih Insto Regular. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Udah kan? Ya, selamat Mas Andre. Dan buat para penonton semuanya, Insto, pilih Instomu yang sesuai. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Lepaskan lensa kontak saat digunakan, jangan digunakan rutin jangka panjang. Lensa kontak boleh digunakan minimal 15 menit setelah obat diteteskan. Diproduksi oleh PT Pharma Healthcare. Ayo selalu terapkan protokol kesehatan. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Nah, buat sahabat Sonora yang suka belanja di Indomaret, udah jadi member Indomaret Poinko belum nih? Caranya mudah, install aplikasi Indomaret Poinko di Play Store atau App Store. Setiap belanja di Indomaret, sahabat Sonora akan langsung dapat poin. Nah, dengan Indomaret Poinku, sahabat Sonora bisa tukar poin untuk mendapatkan diskon produk gratis, bahkan bisa ditukar untuk beli produk eksklusif dengan harga murah, dan bahkan bisa potong langsung dana belanjaan. Yang terbaru, sahabat Sonora bisa ikutan program THR Poinku Tukar Hadiah Rezeki. Anda bisa beli peralatan masak Sultan dari Jerman dengan harga yang super murah. Dengan pakai poin, barang 400 ribuan bisa jadi 100 ribu. Murah kan? Periode THR Poinku berlangsung dari tanggal 30 Maret sampai 24 Mei 2022. Jadi, tiap sahabat Sonora berbelanja, minta kasir untuk memasukkan nomor handphone yang terdaftar atau bisa juga scan barcode yang ada di aplikasi Indomaret Poinku. Otomatis, poin akan masuk dan akan tercantum dalam struk belanja dan di aplikasi. Pokoknya, untung banget jadi member Indomaret Poinku. Segera install di Play Store atau App Store, lakukan registrasi dan tiap kali belanja di Indomaret makin untung. Informasi lebih lanjut bisa cek website indomaretpoinku.com. Kembali kita ikuti Sporta. Acara ini terselenggara atas kolaborasi Radio Sonora dengan bolasport.com. Kita masih di acara Sporta, kerjasama Radio Sonora dan bolasport.com. Saya masih ditemani oleh Mas Wit Widiatmiko dari bolasport.com. Kita masih membahas mengenai hasil semifinal Liga Champions musim 2021-2022. Yang menarik, Mas, ketika Madrid ketinggalan 0-1 dari City ya, pasca gol dari Mahrez, ya, Ancelotti mengambil keputusan yang berani. 3 pemain sekaligus, Mas Wit ya. Ya. Ada Casemiro kalau nggak salah, Toni Kroos dan Luka Modric. Bayangkan trio ini diganti, Mas, sama Rodrigo. Kemudian kalau nggak salah sama Marco Asensio dan satu lagi namanya agak susah nih, Eduardo kalau nggak salah ya. Ya kan? Camavinga ya, Eduardo Camavinga. Ya. Mas Wid melihat bagaimana nih keputusan menarik 3 itu, khususnya Toni Kroos digantikan Rodrigo kan, karena ini bukan pertama kali ya si Ancelotti melakukan hal tersebut ya. Ketika melawan Chelsea juga melakukan, ketika melawan Galatasaray juga sempat melakukan hal yang sama ya. Betul. Ini kalau kita sebut Rodrigo ini jadi semacam senjata ini ya. Senjata andalan atau senjata yang tersembunyi gitu, maksudnya ini senjata yang akan ampuh ketika dimasukkan dalam kondisi genting buat Real Madrid ya. Ini ya yang Mas Anto bilang, ini bukan kejadian pertama ketika Rodrigo masuk kemudian langsung membuat perbedaan ya. Waktu Real Madrid juga hampir tersingkir di perempat final menghadapi Chelsea kan juga sama, Rodrigo cuma main 12 menit tapi dia bisa mencetak salah satu gol yang membuat Madrid tidak jadi tersingkir gitu. Madrid akhirnya bisa membalikan keadaan dan bisa lolos lewat perpanjangan waktu itu karena gol Rodrigo membuat agregat itu menjadi sama kuat ya, 4-4 dan akhirnya lewat perpanjangan waktu, dan di perpanjangan waktu Benzema bisa mencetak gol. Ini ceritanya mirip-mirip banget karena
Di laga tadi pagi menghadapi Man City juga sama. Real Madrid sudah hampir tersingkir, Rodrigo dimasukkan, kemudian Rodrigo mencetak gol yang memaksa pertandingan 1 menit loh ya. 2 gol ya. 1 menit 2 gol. Ini luar biasa memang. Ini menjadi semacam karakter buat Rodrigo sih ya. Kalau kita lihat, karena ini kita tidak bisa bilang Rodrigo adalah pemain inti gitu dari Real Madrid ya, karena dia penampilannya sebagai starter dan sebagai pemain pengganti itu sama gitu Mas Anto. Jadi dia kalau di Liga Spanyol itu sekitar 13 atau 14 kali main sebagai starter, tapi sebagai pemain pengganti 16 kali. Jadi ini sebetulnya bukan pilihan utama gitu. Di Liga Champions juga gitu, dari 10 penampilan Rodrigo hanya 4 kali jadi starter dan 6 kali jadi pemain pengganti. Tapi dari penampilan yang 6 kali jadi pemain pengganti dan cuma 4 kali jadi starter, itu dia bisa mencetak 5 gol dan 2 assist. Ini kita bisa melihat bagaimana perubahan tim yang terjadi pada Madrid ketika Rodrigo masuk. Ini pemain yang masih muda, usianya masih 21 tahun, dia masuk ketika pemain lawan mungkin energi, konsentrasi mentalnya, kemudian fokusnya, staminanya juga sudah menurun gitu ya. Betul. Dan Rodrigo masuk dengan energi yang meledak-ledak, itu masih bugar banget, masih fresh gitu ya. Dia langsung bisa membuat perubahan gitu. Dia bisa berlari, mendribble bola, memecah konsentrasi pertahanan lawan yang sudah menurun, karena ya sudah bisa dibilang stamina sudah habis lah. Sudah hampir pertandingan sudah hampir selesai gitu ya. Jadi ini semacam senjata, ini sih kartu asnya Real Madrid nih sekarang nih. Mungkin kita nggak akan heran nanti kalau misalnya di final Rodrigo akan menjalankan peran seperti itu lagi gitu ya. Dia disimpan dulu, nanti lihat situasi dulu bagaimana menghadapi Liverpool nanti. Ketika mungkin ada deadlock atau mungkin Real Madrid malah tertinggal gitu dari Liverpool, mungkin Rodrigo baru akan dimainkan di 15 menit terakhir gitu, dengan harapan tentu saja mengulangi apa yang dilakukan dia di pertandingan menghadapi Chelsea dan City. Dia masuk ketika stamina pemain lawan itu udah berkurang gitu, udah menurun, dan dia bisa mengeksploitasi celah-celah di lini pertahanan lawan. Itu yang dilakukan Rodrigo di dini hari tadi ya. Sedikit ulas dong Mas mengenai sosok profil dari Rodrigo Goes ini, Mas, kan didatangkan dari Brasil Mas ya? Iya betul. Ya kan? Betul. Langsung ke Madrid atau pernah melalang buana kemana Mas? Memang waktu itu dia didatangkan masih sangat muda ya. 18 ya? Masih 18 tahun betul. Dan memang tentu saja dengan kondisi seperti itu tidak mudah buat seorang pemain muda bisa langsung menjadi pemain utama di Madrid ya. Apalagi kita tahu Madrid ya banyaklah ininya pemain-pemain bintangnya gitu ya. Didatangkan dari Santos tahun 2019 ya, 2019. Dan tidak langsung ke tim utama sih Rodrigo ini, dicoba dimatangkan dulu di Real Madrid B, tim keduanya Real Madrid yang ada di mungkin Segunda atau Tercera ya, dari Liga Spanyol. Tapi dia tidak dipinjamkan ke klub lain, Mas Santo, sahabat Sonora. Artinya kalau bisa saya analisis, mungkin ini Real Madrid memang percaya pada Rodrigo gitu. Artinya tidak membuka kemungkinan buat klub lain untuk menikmati jasanya si Rodrigo ini, tapi lebih memilih dimatangkan di tim juniornya dia gitu. Dan dengan harapan tentu saja adaptasinya bisa cepat dan bisa langsung masuk ke tim senior sebagai pemain utama nanti. Mungkin 2-3 tahun lagi lah kalau misalnya nanti Benzema sudah menurun gitu ya, atau mungkin ya banyaklah pemain Madrid yang kita lihat ya mungkin sudah usianya, dari segi usia sudah mungkin harus disiapkan pengganti, dan saya pikir Rodrigo ini adalah salah satu calonnya gitu ya. Posisinya emang gelandang Mas ya? Karena kan Toni Kroos kan gelandang ya? Lebih ke winger sih Rodrigo ini. Kalau dia menjadi Vinicius? starter, iya, dia di Vinicius di kiri, Rodrigo biasanya di kanan. Oke. Kemudian Benzema di tengah. Cuma memang mungkin karena usianya masih muda gitu ya, kedisiplinannya dalam ikut bertahan barangkali memang masih kurang gitu. Makanya apalagi di tangan Ancelotti gitu, pelatih asal Italia yang concern banget sama kemampuan pemain untuk membantu bertahan ketika sedang diserang gitu ya. Mungkin Rodrigo agak terpinggirkan gitu dengan Asensio barangkali, atau Vasquez misalnya yang ada di situ, Valverde yang juga bisa dimainkan di situ, yang mungkin lebih disiplin, lebih mau berlari track back ke belakang gitu ya, membantu pertahanan, dibandingkan Rodrigo yang memang ya namanya pemain Brasil Mas Santo. Ini pemain ya kalau nggak dribble bola ya dia
nangis kali nanti. Iya benar. Namanya pemain Brasil pasti begitu, dia ingin coba-coba membantu menyerang, mendribble bola melewati lawan gitu. Cuma memang ya kedisiplinannya ini masih harus ditingkatkan, dan rasanya sih ini caranya Ancelotti untuk tetap menjaga Rodrigo sambil pelan-pelan lah memberikan dia lebih banyak menit bermain, ini kayaknya sih udah tepat gitu ya. Oke. Cuma pelajaran yang bisa kita ambil kemarin Mas, seperti apa sih Mas ketika City sudah unggul, Guardiola tuh seperti apa ya? Tidak mengurangi tekanan pada Madrid. Iya, ya mungkin lebih hati-hati lagi gitu ya, karena ya namanya ya mungkin ini udah pendapat klasik gitu, udah pasti diomongin orang, jangan pernah lengah sampai habis gitu. Dan kayaknya sih itu yang dilakukan oleh City. Mereka agak lengah sedikit ketika mereka, yang tadi saya bilang bahwa mereka kayaknya sih sudah yakin mereka akan lolos gitu Mas Santo ya, karena mereka sudah unggul agregat 2 gol, waktu udah mau masuk injury time gitu ya. Secara akal sehat memang ya nggak mungkin lah Real Madrid bisa nyetak 3 gol gitu untuk membalikan keadaan, karena kan skor agregat 3-5 gitu. Kalau misalnya Madrid harus mau lolos ya mereka harus cetak gol 6-5 gitu, dijadikan 6-5 agregatnya. Berarti harus mencetak tambahan 3 gol dalam waktu yang sedemikian itu. City kayaknya sih sudah oke, kayaknya nggak bisa gitu, nggak bakalan bisa nih. Kita ya paling jelek-jelek imbang lah. Betul. Tadi pagi itu 1-1 lah. Kalau injury time gitu ya Madrid bisa cetak gol, tapi saya pikir sih City nggak menyangka Rodrigo bisa mencetak 2 gol dalam selang waktu 1 menit sih. Itu yang ini untuk tim semewah dan apa sekaya City ini satu kegagalan Mas ya. Iya, jelas. Ya kan? Jelas, berapa musim Mas? Apalagi ini sebuah langkah mundur ya, karena musim lalu kan mereka sampai ke final. Gitu. Yeah. Ya, harusnya sih sekarang udah step up lagi gitu, maksudnya setelah final ya harusnya juara gitu ya. Dan tanda-tandanya sih memang sangat bagus buat City sih musim ini. Mereka sangat dominan gitu ya, perjalanannya juga lancar-lancar aja di Liga Champions musim ini. Bahkan ya sampai itu tadi yang sampai menit 90 leg kedua lawan Real Madrid, ya City yang ke final gitu. City udah bayangin tuh derby. Mungkin karena mulai dari fase grup sampai apa ya babak 4 final kemarin belum menemui batu sandungan yang berarti kali Mas ya. Ketemu Madrid baru, ketemu lawan sukunya ya. Bisa aja karena terbilang enak gitu ya lawan-lawannya City ya. Jadi apa namanya di fase grup, kemudian di babak 16 besar mereka tidak ketemu lawan-lawan yang berat gitu. Ya sayangnya di semifinal Real Madrid gitu lawannya yang sudah punya pengalaman menyingkirkan PSG dan Chelsea. Kemudian di fase grup juga mereka ketemu Inter kan, Real Madrid, sehingga ya apa mau dikata lah, memang ini gagal sih. Bener ya Mas Santo bilang, dengan modal seperti itu, dengan kualitas tim seperti itu, ya ini gagal. Jangan-jangan nih mulai frustrasi nih pemainnya nih. Betul. Jangan-jangan IPL lepas nih jangan-jangan nih Mas. City kayaknya ngomong sendiri gitu, jangan-jangan kita nih dikutuk nggak boleh juara gitu. Mau apa lagi gitu, mau kurang apa lagi, pemain udah begitu. Kita beri kembali Mas, nanti kita bahas babak semifinal sebelumnya antara Liverpool versus Villarreal. Tetap bersama kami di acara Sporta kerjasama Sonora bersama dengan bolasport.com. Sporta akan kembali sesaat lagi. Acara ini terselenggara atas kolaborasi Radio Sonora dengan bolasport.com. Tepat pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di acara Sporta. Informasi jalan tol. Sahabat Sonora, kita akan update kembali perkembangan di beberapa ruas tol pada malam hari ini. Tol dalam kota Cawang Semanggi Bandara 2 arah lancar, tol Jakarta Tangerang Tomang arah Merak 2 arah bergerak lancar, kemudian tol Jor BSD ke arah Pondok Indah Kampung Rambutan Cikunir 2 arah lancar, tol Bioto Wiono Cawang Tanjung Priok Pluit 2 arah lancar, tol Jagorawi Cawang Ciawi 2 arah lancar, tol Jakarta Cikampek arah Jakarta diberlakukan kontraflow mulai kilometer 70 sampai kilometer 47 Kerawang Barat, arus kendaraan 2 arah lancar. Tol Purbalenyi Pleret di kilometer 91.400, kilometer 89 arah Jakarta padat,
Kemudian Jatiluhur yang ke arah Sadang di kilometer 77 padat, ada penanganan kendaraan yang mogok di bahu luar atau lajur kiri. Sementara rekan Vivi melaporkan di ruas tol Marga Madula Sakti malam hari ini dari arah Merak sampai Cikupa ramai lancar, tidak ada hambatan, hanya terjadi antrian di gerbang tol Cikupa, semua gardu penuh dengan antrian kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan di setiap gardu. Setelah gerbang tol Cikupa lancar kembali, arah sebaliknya lebih lancar dan cuaca cerah malam ini. Demikian informasi jalan tol. Anda bisa mendengarkan siaran Radio Sonora kapan saja dan di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Pusat Informasi Sonora siap menerima informasi dari Anda. Ayo, sampaikan informasi seputar lalu lintas, banjir, kebakaran, atau peristiwa penting lainnya yang Anda saksikan ke Pusat Informasi Sonora di nomor telepon 021 6386 9200 atau WhatsApp dan Telegram di 0812 122 9200. Informasi dari Anda akan kami bagikan kepada sahabat Sonora setiap hari, setiap saat, hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music. Lebaran tahun ini rasanya ada yang kurang. Tahun lalu, ayah mengalami nyeri dada. Namun kami anggap sepele dan tidak segera membawa ayah ke rumah sakit. Andai kami bisa mengulang waktu dan memeriksakan ayah secepatnya, mungkin lebaran tahun ini akan lebih lengkap. Jika Anda merasakan gejala nyeri dada, kehilangan kesadaran atau nyeri kepala, bisa jadi adalah gejala serangan jantung ataupun gejala stroke, dan bila tidak ditangani lebih lanjut dapat berakibat fatal. Maya Pada Hospital memiliki layanan Fast Emergency Response yang siaga 24 jam untuk kegawat daruratan jantung, stroke, dan trauma atau kecelakaan, termasuk kemampuan menangani tindakan dalam masa golden period. Untuk emergency call Maya Pada Hospital, hubungi 150 990. On this day, what happened today in history? Tanggal 5 Mei diperingati sebagai Hari Bidan Sedunia. Hari Bidan Sedunia pertama kali dirayakan pada tanggal 5 Mei 1991 dan sejak itu dirayakan di lebih dari 50 negara di dunia. Ide dari peringatan ini yaitu untuk menghormati jasa para bidan yang pada tahun 1987 mengadakan International Confederation of Midwives Conference di Belanda. Adapun misi dari konferensi ini adalah mengakomodasi aspirasi bidan di seluruh dunia dalam perjuangan membantu persalinan, menyelamatkan ibu melahirkan dan bayi yang dilahirkan dimanapun mereka berada. Kembali kita ikuti Sporta. Acara ini terselenggara atas kolaborasi Radio Sonora dengan bolasport.com. Masih di acara Sporta kerjasama Radio Sonora dan bolasport.com. Masih bersama saya Anto dan Mas Dwi Widiatmiko dari bolasport.com. Kita masih bicara mengenai hasil babak final Liga Champions 2021-2022. Partai lainnya, Liverpool versus Villarreal. Unggul 2-0 di leg pertama, memang agak sulit Mas ya buat Villarreal membalikkan keadaan. Dan meskipun skornya tipis 3-2, Liverpool memastikan untuk maju ke babak final. Mas Dwi melihat bagaimana pertandingan terakhir antara Liverpool versus Villarreal? Ini sebetulnya mirip-mirip seperti Real Madrid sih ya, Mas Anto ya. Karena kan ya Liverpool udah unggul lah 2-0 gitu. Mereka udah sebelah kakinya, satu kakinya tuh udah napak di final lah. Tapi tiba-tiba Villarreal bisa nyetak gol cepat menit ketiga. Kemudian sebelum babak pertama selesai nyetak gol lagi. Jadi unggul 2-0 dulu. Skor agregat udah sama tuh pas pergantian babak gitu ya, pas jeda. Jadi itu sebetulnya waktu itu tekanan ada di Liverpool gitu, momentum ada di Villarreal. Mereka kayaknya waktu itu keluar dari lapangan ke ruang ganti itu udah pede banget gitu, mereka akan bisa cetak gol lagi di babak kedua dan menyingkirkan Liverpool gitu. Tapi ternyata Liverpool ya memperlihatkan mental juga yang kuat juga ya seperti Real Madrid, karena ternyata di babak kedua mereka tampil jauh lebih bagus gitu ya. Masuknya Luis Diaz juga untuk menggantikan Diogo Jota juga langsung mengubah situasi dan mereka bisa membalikkan keadaan gitu. Dari cuma selang waktu 30 menit lah, hampir 30 menit dari kick off babak kedua mereka sudah berbalik unggul 3-2 gitu.
Jadi ini Liverpool dan Real Madrid ya akan sama-sama masuk ke final Liga Champions dengan catatan bahwa mereka baru melakukan comeback yang hebat di semifinal nih. Iya. Dan dua-duanya juga punya pemain kunci ya, yang apa ya, yang ketika deadlock bisa dimainkan dan ternyata berhasil permainan, Mas ya. Iya, betul. Kalau di Liverpool mungkin kita akan bilang Luis Diaz ya, yang kelihatan sudah semakin padu, semakin memperlihatkan bahwa ini pemain benar-benar berguna waktu didatangkan Liverpool di bursa transfer Januari kemarin. Kita sudah sering membahas Luis Diaz bagaimana dia cepat sekali masuk ke starting 11-nya Liverpool gitu ya, bahkan menyingkirkan Sadio Mane, bukan menyingkirkan, maksudnya Mane jadi malah jadi penyerang tengah gitu, sementara posisi winger ditempati oleh Luis Diaz. Ini bukti bahwa ya Diaz punya sesuatu yang unik gitu ya, yang tidak dimiliki oleh skuad Liverpool sebelumnya. Dan kelihatan waktu kemarin waktu lawan Villarreal sebetulnya juga agak mengejutkan ketika Luis Diaz tidak dimainkan sebagai starter gitu. Kok Diogo Jota gitu ya. Dan ternyata benar, dengan Diogo Jota malah agak kayak gugup atau gimana gitu ya, Liverpool bisa ketinggalan 0-2 di babak kedua, tapi begitu Luis Diaz masuk udah selesai lah. Mereka kembali ke bentuk permainan terbaik dan akhirnya bisa berbalik mencetak 3 gol dan berbalik menang. Ini kedua tim pernah bertemu nggak sih Mas di Liga Champions? Siapa nih? Real Madrid Liverpool. Betul. Ya udah pasti yang 2017 ya. Kita pasti ingat tuh. Itu kan ya hampir semua anggota tim masih ada di sekarang nih. Mas Madrid ya. Real Madrid dan Liverpool juga begitu. Di Real Madrid masih ada Dani Carvajal, kemudian masih ada Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Benzema masih ada. Itu bahkan mereka jadi starter di final 2017-2018 gitu ya. Sedangkan di Liverpool juga mereka udah punya Trent Alexander-Arnold, kemudian Van Dijk, Robertson, Henderson, Salah dan Mane juga sudah ada di tim waktu itu, sudah bermain juga menghadapi Real Madrid. Dan mungkin yang paling kita ingat adalah blundernya Loris Karius ya waktu itu ya. 2018 itu fatal banget, 2 kali blunder gitu, gagal menangkap tembakan Gareth Bale, kemudian bolanya bisa direbut Benzema, itu fatal banget gitu. Dan ini yang membuat Liverpool sangat penasaran sih. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka setara dengan Madrid gitu ya. Kalau misalnya tidak ada blunder Karius, itu memang cukup berimbang sih waktu itu ya, final 2017-2018 gitu. Apalagi kita harus catat juga waktu itu si Mohamed Salah ini cuma bermain nggak sampai 30 menit kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Karena waktu itu dia terjatuh, kemudian habis benturan dengan Sergio Ramos, kemudian tangannya kecengklak gitu ya bahunya, dan akhirnya keluar gitu. Waktu itu sampai nangis segala, itu Salah. Jadi ini penasaran banget memang Liverpool. Makanya si Mohamed Salah begitu kemarin menyingkirkan Villarreal juga dia langsung bilang, saya lebih pilih Liverpool sebagai Real Madrid sebagai lawan, bukan City, karena dia pengen membuktikan bahwa kejadian 2018 itu ya sebetulnya nggak perlu terjadi kalau misalnya nggak ada blundernya Karius sama cederanya Salah gitu. Kalau misalnya full tim tanpa ada blunder, mungkin Liverpool akan bisa berbuat lebih banyak sih. Betul. Cuma kalau Ancelotti kalau nggak salah waktu melatih Milan juga pernah ketemu Liverpool ya? Waktu 2004, 2005 sama 2006, 2007 ya. Waktu itu ya. Waktu 2004 mereka kalah. Itu tragedi Istanbul lah kalau buat AC Milan gitu ya. Keajaiban Istanbul kalau buat Liverpoolnya. Karena waktu itu AC Milan sudah unggul 3-0. Udah ongkang kaki lah pemain-pemain Milan. Tapi kemudian Liverpool bisa bangkit mencetak 3 gol di babak kedua dan akhirnya malah menang lewat adu penalti, dan itu langsung dibalas sama Ancelotti di 2006-2007 ketika mereka ketemu lagi di final, dan kala itu Milan yang keluar sebagai pemenang setelah 2-1 ya. Skornya 1-1 nih Ancelotti ya. Skornya 1-1. Kali kalah sekali menang ya. Cuma nanti di babak final jalannya pertandingan kurang lebih seperti apa nih Mas? Iya, mungkin kalau saya bilang mungkin akan lebih menarik ya daripada kalau misalnya Liverpool ketemu Man City gitu. Karena kalau Liverpool ketemu Man City ini dua tim udah kenal banget lah luar dalam gitu ya. Bahkan di kompetisi domestik Inggris sendiri mereka juga udah beberapa kali ketemu, bukan cuma di Premier League aja gitu. Jadi agak mudah, barangkali lebih mudah ditebak gitu pertandingan antara Man City dengan Liverpool. Tapi beda cerita kalau Real Madrid sama Liverpool, ini ya dua tim dari dua negara yang memang sedang bagus-bagusnya gitu ya. Ini sama-sama keren lah
kalau kita bilang mungkin Liverpool nanti dengan bagaimana eksplosifnya mereka, kemudian bagaimana statistik memperlihatkan mereka sudah mencetak hampir 140 gol ya sejauh ini ya. Mungkin mereka akan lebih mengambil inisiatif, lebih menyerang gitu. Apalagi di situ ada Salah, ada Mane, ada Luis Diaz gitu. Tapi ya justru lawan seperti ini yang akan sangat disukai oleh Real Madrid sih kalau menurut saya sih. Lawan yang menyerang seperti ini akan sangat disukai oleh Real Madrid. Konsentrasi masih terpecah Mas ya. Champion dari IPL ya, beda sama Madrid Liverpool ya. Real Madrid makanya sudah enak gitu ya, mereka dari segi konsentrasi mereka udah bisa fokus ke final Liga Champions mulai sekarang nih. Jadi masih ada waktu sekitar 3 minggu sampai ke final tanggal 28 Mei nanti. Mereka benar-benar fokus untuk main di Liga Champions, di final Liga Champions. Bisa jadi Benzema nggak dimainin lagi nih di sisa Liga Spanyol gitu ya, biar supaya dia bugar gitu. Sedangkan Liverpool ya mereka masih harus bersaing bersama City di Premier League. Cuma ini ada nilai minusnya juga dalam kondisi ini, karena ya kalau misalnya bersikap seperti itu kelamaan 3 minggunya itu mereka terlalu santai gitu. Mereka nggak merasakan lagi aroma harus menang di sebuah pertandingan gitu. Kalau Liverpool ya mereka harus menang di 4 pertandingan sisa. Mereka hidup mati semua nih semua pertandingan Liverpool mulai sekarang gitu ya. Dan ini kadang-kadang justru kondisi ini yang membuat sebuah tim sangat berkonsentrasi, sangat intens gitu ya, sangat fokus untuk menghadapi setiap pertandingan. Justru mereka dalam kondisi seperti itu. Justru kalau tim mulai ngerem, mulai agak mengurangi kekuatan, itu justru bisa-bisa jangan-jangan akan kehilangan momentum nanti pas di final ya. Betul. Cuma yang harus diperhatikan oleh Liverpool adalah ini si Trent Alexander-Arnold sering kasihkan maju Mas. Ya kan? Padahal situ ada Vinicius larinya cepat banget ya. Ya ini makanya ini adu taktiknya ini akan sangat menarik nih. Makanya tadi saya bilang mungkin saya memang lebih menunggu pertandingan antara Real Madrid dan Liverpool. Ini akan benar-benar tricky gitu ya antara kedua tim ini. Liverpool mungkin ya seperti biasa Alexander-Arnold dan Robertson akan sangat membantu lini depan gitu, maju ke depan. Tapi ya yang Mas Anto bilang tadi, jangan terlalu frontal gitu, karena di Real Madrid ada Vinicius, ada kalau Rodrigo masuk juga, apalagi kalau dia masuk di akhir babak kedua gitu misalnya ya, pasti dia akan bisa memanfaatkan banyaknya celah di sisi winger dari yang ditinggalkan oleh Arnold ataupun oleh Robertson gitu. Jadi ini pertarungan taktik yang akan sangat menarik nanti ya, antara Jurgen Klopp dengan Ancelotti ya. Oke. Ini total Madrid ada koleksi berapa sih Mas? Trofi champion? Madrid udah 13. Ada lawan ya? Udah 13, sudah nggak ada lawan lah. Kalau misalnya mereka juara, mereka 14 trofi, itu artinya sudah 2 kali lipat dari pesaing terdekat mereka. Tahu dong Mas Anto, sahabat saya. Iya tahu lah. Ya. Harus kita sebut lah, AC Milan. AC Milan baru 7. Kalau misalnya Real Madrid juara, mereka 14 sudah 2 kali lipat. Ini menunjukkan ya dominasi Real Madrid di Liga Champions ya nggak terbantahkan lah. Ini memang raja Eropa gitu, bangsawannya lah. Ada yang bilang ini rajanya gitu, rajanya Liga Champions. Kemudian AC Milan itu pangerannya gitu. Nah kalau City katanya sih kacungnya gitu kan. Karena nggak pernah juara. Liverpool Perdana Menteri katanya. Perdana Menteri ya. Karena sebentar lagi akan menyamai AC Milan kalau misalnya mereka juara. Siap. Kita break kembali Mas ya. Nanti mungkin di segmen terakhir Mas sedikit banyak menceritakan mengenai serba-serbi Liga Champions. Ini kalau tim ya, satu buah klub bisa masuk Liga Champions, yang mereka dapat tuh apa aja sih? Ya. Berapa besar nih akan mereka dapat nih? Karena kan banyak sekali yang pengen banget masuk ke zona Liga Champions, karena pastinya banyak sekali privilege yang akan mereka dapatkan. Tetap bersama kami di acara Sporta hingga pukul 20 malam nanti. Sporta akan kembali sesaat lagi. Acara ini terselenggara atas kolaborasi Radio Sonora dengan bolasport.com. Sahabat Sonora, berikut beberapa tips untuk mencegah serangan jantung pada saat mengemudi di kala mudik. Pastikan istirahat yang cukup minimal 6 jam di malam hari sebelum mengemudi esok harinya, dan istirahat setiap 3 jam sekali guna mengembalikan stamina tubuh. Konsumsi makanan sehat dan bergizi. Atur pola makan yang sehat dan bergizi guna menjaga kondisi tubuh, dan hindari minuman yang mengandung soda dan kafein pada saat ingin mengemudi. Jaga emosi saat mengemudi. Semakin agresif saat mengemudi, maka akan semakin tinggi adrenalin, dan tanpa sadar, irama jantung semakin cepat bekerja sebelum akhirnya timbul serangan jantung. Jika Anda mengalami nyeri dada atau sesak napas pada saat mengemudi, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat.
Mayapada Hospital dilengkapi layanan Fast Emergency Response yang siaga 24 jam untuk kegawat daruratan jantung, stroke, dan trauma atau kecelakaan, termasuk menangani tindakan dalam masa golden period. Untuk emergency call Mayapada Hospital, hubungi 150990. Lebaran di Sonora. Festival Tumbilotohe. Menjelang Lebaran, masyarakat di Gorontalo menggelar Festival Tumbilotohe dengan menyalakan lampu-lampu berbahan minyak tanah. Lampu-lampu ini tersebar menerangi sepanjang jalan di kota Gorontalo. Tujuannya adalah untuk menerangi jalanan agar warga di sana bisa dengan mudah melalui jalanan saat membagi-bagikan zakat. Selain itu, masyarakat juga akan memeriahkan dengan menabuh beduk dan menyalakan meriam dari bambu. Udah tahu cara baru dengerin Sonora? Download aplikasi Joox dan dengarkan Sonora di mana saja, kapan saja, sesuka Anda. Kembali kita ikuti Sporta. Acara ini terselenggara atas kolaborasi Radio Sonora dengan bolasport.com. Kita masuk di segmen terakhir acara Sporta kerjasama Radio Sonora dan bolasport.com, dan saya masih bersama dengan Mas Dewi Diatmiko dari bolasport.com. Mas Wid, sebelum kita bahas mengenai serba-serbi Liga Champions, ini pasca kekalahan City atas Real Madrid, Guardiola mau resign atau gimana, Mas? Kalau resign sih mungkin enggak ya, karena ya ini mereka masih penasaran lah. Loh, Mas, mereka pasti down juga loh, kayak Pochettino kan? Iya betul pasti ada perasaan seperti itu ya. Tapi kalau kita mau jujur, mungkin ya siapa lagi pelatih yang bisa membawa City menjadi juara kalau bukan Guardiola gitu. Takutnya nanti kalau misalnya dia diganti, ya City balik lagi ke titik nol lagi gitu. Nanti pelatih baru, dia bawa pemain baru, gaya main baru, dan itu proses adaptasi lagi gitu ya. Itu yang mungkin harus dicermati sebelum gegabah mengganti Guardiola, kecuali kalau Guardiolanya sendiri yang mau cabut gitu ya. Kalau misalnya Guardiola yang mau pengen tantangan baru sih ya beda cerita, tapi kayaknya sih Guardiola masih punya keinginan untuk membawa City menjadi juara sih, karena ini akan menjadi sebuah prestasi yang mungkin ada di level yang lain dibandingkan waktu dia membawa Barcelona gitu. Karena sebelum dia datang itu Barcelona kan sudah berkali-kali menjadi juara Liga Champions. Kan City kalau misalnya bisa dibawa menjadi juara Liga Champions, ini akan menjadi peninggalan sendiri buat Guardiola ya, buat karir dia ini prestasi pertama City menjadi juara Eropa dari tim yang mungkin bukan siapa-siapa dulu, tapi sekarang bisa menjadi juara Eropa. Ini akan menjadi sebuah pencapaian yang sangat menarik buat Guardiola untuk terus dikejar sih. Cuma belum ada tanda-tanda dari Guardiola mau cabut ya? Sejauh ini sih belum ya. Masih betah ya? Iya, betul. Siap. Baik, sekarang kita beralih ke serba-serbi Liga Champions, Mas Wid. Sampai sejauh ini sudah ada berapa klub nih yang memastikan zona Liga Champions untuk musim depan? Kalau untuk musim depan sampai akhir pekan kemarin sih udah ada 13 ya. 13. Atau ya 13 itu antara lain ya City, Liverpool yang dua tim teratas di di Liga Inggris. Kemudian ada juga di Italia udah 4-4-nya udah ketemu gitu ya. 4 wakil Italia di Liga Champions. Ada AC Milan, Inter Milan, Juventus, dan Napoli. Kemudian di Spanyol itu baru ada Real Madrid sebagai juara. Sedangkan 3 sisanya itu masih akan dicari di sisa pertandingan La Liga, karena memang cukup ketat ya antara Barcelona, kemudian ada Sevilla, ada Atletico Madrid, bahkan ada Real Betis, Villarreal, ada Athletic Bilbao yang kayaknya sih kalau dari segi poin itu pasti bisa finish di 4 besar. Kalau dari Liga besar itu jadi ada Man City, Liverpool, Real Madrid, kemudian 4 kuartet dari Milan. Di Jerman juga tentunya juaranya Bayern Munchen juga sudah pasti lolos. Borussia Dortmund juga sudah. Kemudian di PSG pasti
udah nggak ada lawan kan kalau di Liga Prancis. Kemudian di Portugal juga gitu, udah ada Porto dan Sporting yang akan lolos. Mungkin yang menarik adalah kondisi Zenit Saint Petersburg itu kan juara Liga Rusia, mereka seharusnya udah lolos nih langsung ke fase grup, tapi Rusia ini kan masih terus diskorsing ya sama UEFA, Mas Anto dan sahabat Sonora. Jadi slot Rusia untuk fase grup tuh dihilangkan, diberikan kepada Skotlandia. Skotlandia berarti pilihannya antara Celtic atau Rangers yang apa namanya kompetisinya belum selesai. Sedangkan tim lain yang sudah memastikan diri lolos selain tim-tim besar tadi ya ada dari Ukraina, ada Shakhtar Donetsk, kemudian ada di Austria ada Red Bull Salzburg ya. Jadi sudah ada berapa itu 13 atau 14 tim lah dari 32 ya, dari 32 slot di fase grup nanti. Itu masing-masing liga memang diwakili 4 tim ya Mas ya? Enggak semua Mas Anto. Jadi hanya ada 4 negara. Oh, itu liga-liga besar ya? Liga-liga besar. Jadi Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan sekarang Liga Jerman. Prancis nggak dapet ya? Prancis cuma 2, tapi mereka ada satu tim lagi yang akan main di babak kualifikasi ketiga. Jadi kalau misalnya mereka lolos dari kualifikasi ketiga, playoff lolos, kemudian dari playoff lolos lagi, baru ada 3 wakil dari Liga Prancis. Tapi yang di fase grup cuma ada 2 dan slotnya itu salah satunya sudah diambil oleh PSG sebagai juara musim ini. Mungkin Marseille ya nanti yang kedua ya. Di IPL sendiri juga belum ada yang memastikan Mas ya, 2 tempat tersisa nih. Iya betul, karena luar biasa ya, tinggal 4 atau 3 pertandingan Mas ya. 3 pertandingan ya. Mungkin minggu depan Manchester United lah bisa kita eliminasi lah mungkin. Kita bahas Liga Champions akhirnya MU ini juga ngomongin. Tapi antara Chelsea, Arsenal, Tottenham ya, itu kan masih ketat banget tuh antara 3 tim itu ya. Jadi 2 tiket ini kayaknya sih nggak akan jauh dari 3 tim ini sih kalau menurut saya sih, antara Chelsea, Arsenal dan Tottenham. Mungkin Chelsea sebentar lagi. Mungkin akhir pekan ini Chelsea akan memastikan diri lolos ke Liga Champions. Makin seru nih ya, Chelsea atau Arsenal atau Spurs ya. Iya. Wah. Ya sih, kalau matematis sih United pasti harus kita sebut lah Mas Anto. Enggak lah. Ya udah. Secara matematis masih bisa. Cuma musim depan nih kita cuma main di Liga Eropa ya. Cuma ngomong-ngomong ya, ini tim-tim yang berhasil masuk ke zona Liga Champions, mereka kan dapat apa aja nih Mas Wid? Pundi-pundinya kan bertambah berapa US dollar? Ini ceritanya memang beda sih kalau udah main di Liga Champions ya Mas Anto, sahabat Sonora. Ini masalahnya duit sih, duitnya luar biasa nih di Liga Champions, karena ya semua sponsor terbaik UEFA pasti datangnya ke Liga Champions gitu ya. Jadi otomatis ini dari hak siar juga begitu, tayangan televisi pasti orang akan lebih melihat Liga Champions gitu, dan itu akan menghasilkan sumber uang yang luar biasa yang kemudian nanti akan dibagikan UEFA kepada tim-tim kontestan. Makanya semua klub Eropa lah, semua klub top Eropa sangat berambisi untuk lolos ke Liga Champions, karena kalau lolos ke Liga Champions main di fase grup itu aja udah dapat hampir lebih dari 15 juta euro Mas Anto. Untuk tampil aja, ada namanya di fase grup udah langsung dapat 15 juta euro. Itu akhirnya tersingkir ya, ada tersingkir tetap dapat ya. Kalau tersingkir pun tetap dapat, karena itu jatah tampil gitu, jatah tampil. Itu nanti ada lagi hadiahnya. Kalau misalnya mereka menang di fase grup, kalau tidak salah itu ada 2,5 sampai 3 juta euro setiap kemenangan. Setiap hasil imbang juga dikasih 1 juta euro. Jadi bayangin kalau misalnya kayak Liverpool lah kemarin, atau Bayern Munchen lah yang musim ini gitu ya, yang selalu menang di fase grup. Dari dari uang tampil aja udah 15 juta tadi. Kemudian dari 6 kemenangan, 6 kali mungkin 3 juta euro, 18 lah. 18 tambah 15. Dari sepanjang fase grup aja mereka udah dapat 30 juta euro lebih. Itu udah cukup mungkin barangkali membeli satu pemain gitu ya, satu pemain yang bagus, yang harganya agak-agak miring lah, 30 juta euro itu. Kemudian nanti kalau misalnya mereka bisa lolos ke 16 besar, perempat final, semifinal, itu secara gradual hadiahnya bertambah terus. Sampai nanti kalau misalnya mereka menang di final, itu hadiah totalnya puncaknya itu 20 juta euro. 20 juta euro itu hanya untuk menang di final ya Mas Santo ya, sahabat Sonora ya. Artinya yang tadi uang 15 juta euro di fase grup itu juga masih dapat gitu.
Jadi secara total tuh bisa sampai mungkin hampir 100 juta euro. Dan itu masih ditambah dengan uang pembagian penjualan aksiar. Itu bisa angkanya bisa sampai mungkin hampir mencapai 200 juta euro kalau misalnya tim itu bisa melangkah jauh gitu ya. Melangkah jauh di Liga Champions. Jadi bayangin bagaimana enaknya kalau misalnya sebuah tim bisa masuk ke Liga Champions. Makanya dulu sempat ada olok-olok tuh buat tim kayak mungkin Arsenal dulu atau mungkin AC Milan. Udah nggak apa-apa, nggak juara Liga deh. Yang penting kita 4 besar dulu, amanin dulu 4 besar itu. Itu makanya begitu, karena kalau misalnya mereka tampil di Liga Champions itu hadiah tampil di Liga Champions sendiri aja udah lebih besar daripada kalau mereka menjadi juara Liga, hadiah juara Liganya. Astaga, perbandingannya ini jauh sekali ya. Jauh, jadi memang ini sebuah kompetisi yang sangat seksi gitu ya buat klub-klub Eropa. Semua klub Eropa pasti tujuannya ingin tampil di Liga Champions. Ini perbedaannya besar banget gitu kalau misalnya udah tampil Liga Champions. Udah makanya mati-matian lah kalau udah kesana gitu. Yang nggak juara nggak apa-apa gitu, asal finish 4 besar gitu, istilahnya begitu. Ini pantesan kalau kayak Real Madridnya uangnya nggak bisa habis Mas ya. Iya, kalau misalnya tim udah sukses, udah mapan di Liga Champions, sudah menangan gitu ya, akan sering ke babak-babak akhir ya udah jelas kita bisa melihat pengaruhnya kepada tim seperti Man City, PSG, Real Madrid, Barcelona, itu tim-tim Bayern Munchen, itu tim-tim yang udah langganan lah dalam beberapa tahun terakhir ini selalu melangkah ke babak-babak akhir. Artinya pundi-pundi uangnya ya terus-terusan bertambah dan itu membuat jarak dari mereka antara mereka dengan tim-tim lain di liga domestik mereka gitu. Makanya kelihatan makin kuat gitu mereka. Ya. Yang jelas partai antara Liverpool versus Real Madrid patut ditunggu ya, meskipun masih 3 minggu lagi Mas Wid ya. Pasti sangat ditunggu karena ini kalau menurut saya sangat pantas gitu ya keduanya ke final. Mereka dalam top form, sama-sama dalam momentum yang bagus. Banyak sekali ya cerita-cerita di luar arena tadi seperti kisah-kisah di tahun 2018, kemudian ya sejarah pertemuan antara Real Madrid dengan Liverpool sendiri ya. Waktu itu pertarungan pertama klub Spanyol dengan Inggris ya ini Real Madrid sama Liverpool di tahun 81 waktu itu. Liverpool menang lewat Alan Kennedy kalau nggak salah golnya. 81 udah lahir ya Mas Santo ya, udah SMA itu kali ini. Udah lama banget ya. Jadi banyak banget sih sejarahnya. Ini sangat pantas lah final ini. Mungkin kita nggak akan kecewa seperti kita melihat 2 semifinal terakhir ya. Mungkin kita akan melihat sebuah pertandingan yang sangat bagus, sangat menghibur nanti. Siap. Mas Wid, makasih banyak loh buat ulasannya. Sama-sama Mas Santo. Sama-sama. Salam sehat, kita ketemu lagi di acara hari Kamis yang akan datang ya teman-teman dan sahabat Sonora. Saya Anto pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.